kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip truk, pengendara motor tewas akibat menghantam bagian belakang truk di Kabupaten Boyolali. Karena korsleting listrik, atap sebuah minimarket di Pekalongan ludes dilalap si jago merah. Kabar gembira bagi warga Klaten, tol segmen Klaten Prambanan mulai beroperasi dan masih gratis untuk dilintasi. Kita ke informasi pertama, lagi-lagi akibat tidak sabar berujung kematian. Seorang pengemudi motor meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk yang akan disalipnya di Klaten. Sabar di jalan raya memang dibutuhkan karena bisa jadi nyawa taruhannya. Seperti yang dialami pengemudi motor di jalan raya Jogja Solo ini. Diduga mencoba menyalip truk, pengemudi motor naas itu justru menabrak bagian belakang truk. Jiwanya pun tak tertolong. Ia terjatuh di jalan raya dan sempat dibawa ke rumah sakit Suraji Tirtonegoro Klaten, namun akhirnya tidak tertolong. Di TKP itu ada SPM yang dari belakang kemungkinan mau mendahului, tidak sampai nyenggol bodi belakang KBM truk tersebut. Akhirnya untuk kendaraan jatuh ke kanan, untuk korban jatuh ke kiri. Terus itu sama-sama berjalan dari arah Klaten semua, Mas, mengarah ke Solo. Baik motor maupun truk kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Klaten untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Hal serupa terjadi di Salatiga, lagi-lagi karena tidak sabar di jalan raya. Gagal menyalip mobil box, sopir angkot akhirnya mengalami patah kaki setelah angkotnya bertabrakan dengan mobil yang berlawanan arah. Angkot yang dikemudikan Heri Susanto ini rusak parah, ringsek pada bagian depan. Semua terjadi akibat Heri tak sabar di jalan raya. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang Solo di daerah Jagalan, Kelurahan Cebongan, Salatiga, Selasa siang. Angkot yang dikemudikan Heri mencoba menyalip truk box di depannya. Namun apa daya ia gagal menyalip dan justru adu banteng dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Heri sang sopir angkot pun mengalami patah tulang, sedangkan sopir mobil mengalami luka ringan. Angkotnya itu dari apa ya? Dari ke arah Solo. Kayak itu apa? Ngeblong nyalip mobil box terus tabrakan sama itu yang mobil hitam. Tiga dari Solo? Iya, dari Solo arah Semarang. Kondisi nabrak mau nyalip nggak sampai? Iya, nggak sampai. Adu banteng itu, Mas? Iya, terus kena. Ada korban? Kalau yang parah ini sopir angkotnya kakinya patah, kalau yang lawannya nggak apa-apa sih, aman. Dampak kecelakaan arus lalu lintas dari arah Solo menuju Semarang pun macet parah. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Talut sepanjang 10 meter dengan tinggi 7 meter longsor akibat tak kuat menahan debit air hujan di Banjarnegara. Longsoran talut berupa batu dan tanah menimpa sebuah pabrik pengolahan kayu hingga hancur berantakan. Hujan yang hanya beberapa jam saja menyisakan duka di Kelurahan Argasoka, Kabupaten Banjarnegara. Talut setinggi 7 meter longsor dan menimpa tempat pengolahan kayu hingga rusak berat. Batu dan tanah menghancurkan ruang produksi mebel. Sejatinya talut yang baru dibangun 1 bulan lalu ini jadi penahan longsor. Namun tanah yang belum padat diduga menjadi penyebab talut retak dan memicu longsor. Yang ada di dalamnya itu memang tanahnya belum padat, ya mungkin talutnya yang tidak kuat, akhirnya terjadilah longsor. Ini sepanjang berapa Pak? Dan tinggi berapa Pak talutnya? Untuk panjang talut sekitar 10 meter, tingginya 7 meter. Ini menimpa apa Pak? Itu menimpa sebuah gudang
dan kayu, Pengolahan kayu. terus sama untuk pengolahan seperti kusen, pintu dan jendela. Untungnya saat kejadian, tempat pengolahan kayu dan mebel sedang tidak beroperasi, sehingga tak jatuh korban jiwa. Meski demikian, kerugian material diduga mencapai sekitar 50 juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ya, lagi-lagi korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Kali ini atap sebuah minimarket di Pekalongan ludes dilahap si jago merah. Suara ledakan di bagian atas sebuah minimarket di Pekalongan membuat salah satu pengunjung curiga. Benar saja, saat keluar, ia melihat percikan api dari trafo yang berada di depan toko. Bahkan si jago merah sudah melahap neon box serta sebagian atap toko. Warga pada teriak kebakaran. Nah, aku kira kan paling kebakaran ya di belakang. Langsung lihat dari depan, dan ternyata yang di sini yang kebakaran. Ada suara ledakan, belum, masih sekitar 15 menit 10 menit. Beruntung minimarket yang berada di jalan protokol ini dekat dengan markas pemadam kebakaran, sehingga kobaran api pun langsung ditangani dengan cepat. Si jago merah padam hanya dalam waktu 20 menitan saja. Padam ini Pak? Ya biasanya ya terbiasa setelah pemadaman pendinginan kita cek kembali, kita pastikan dulu masih ada bara api atau masih ada sesuatu yang berpotensi untuk istilahnya kebakaran, kita pastikan itu dulu. Kalau itu sudah tidak ada, baru nanti anggota balik ke Mako. Ada korban atau tidak ada? Kemacetan hingga beberapa kilometer pun tak terhindarkan hingga polisi membantu merekayasa lalu lintas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan.